بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi walahu qutu yaumihi faka'annama lahu hizat minad dunya wa hadafiriha atau kama qalahu sallallahu alaihi wasallam, yang artinya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang pagi-pagi hari dia bangun dalam keadaan aman, dirinya, keluarganya, tidak ada gangguan, musibah, bencana dan yang lainnya, dalam keadaan sehat, badannya terjaga, keselamatan, kesehatannya, dan ia dapatkan untuk makan bersama keluarganya harinya. Artinya untuk hari itu ada makanan yang dimakan bersama keluarganya, maka sungguh itu orang sama seakan-akan dia itu telah memiliki dunia dengan seluruh isinya. Renungkan hadis yang agung ini, karena banyak manusia tidak mensyukuri karunia Allah, sehingga ia tidak pernah mendapatkan kebahagiaan, kepuasan dalam hidupnya. Padahal 3 perkara yang disebutkan beliau ini adalah merupakan puncak dari puncak kenikmatan dunia kalau kita mau sadari. Pertama, keamanan. Kalau tidak ada rasa aman, maka tidak mungkin kita akan hidup tenang dan nyaman. Maka ketika Allah memberikan kita keamanan, sehingga kita merasakan tenang dan tentram, itu nikmat yang luar biasa. Tapi kadang orang dibikin maksiat ketika aman. Bukan syukur kepada Allah. Bangun tidur dalam kondisi aman, tiada bencana, tiada gempa, tiada yang lainnya. Lalu datang ke masjid, sholat subuh berjamaah. Bukan itu terkadang. Ya, bangun subuh sudah tiapkan barang, bawa ke pasar untuk berjualan atau yang lainnya. Dia mengais rizki, lupa dengan sang pemberi rizki itu sendiri. Lupa sholat subuh dan yang lainnya. Banyak seperti itu. Kemudian juga ketika kita lihat badan kita bisa bangun tidur sehat. Kaki digerakkan tidak ada kendala. Ya, tidak kaku, tidak sakit. Tangan digerakkan bisa, kepala diangkat bisa, mata bisa terbuka, telinga bisa dengar kembali. Syukurlah kepada Allah, berarti anggota kita semua sehat. Dijaga oleh Allah, mu'afan fi jasadihi, jasad kita diberi keselamatan, kesehatan. Dan ingat, nikmat ini akan diminta tanggung jawabnya oleh Allah Ta'ala kelak di yaumil qiyamah. Ya, sebab beliau ingatkan kepada kita, bainama tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Belum bergeser kita manusia di hari kiamat, telapak kaki kita di hadapan Allah belum bergeser. Allah tanya dulu 4 perkara. Di antaranya adalah an umrihi fima ablah.
Aw fima afnah. Umur yang Allah berikan kepada kita, untuk apa kita habiskan waktu? Kemudian termasuk di antara an ilmi ma fa'al, ilmu bagaimana kita amalkan ilmu kita. Yang ketiganya an jasadi, fima ablah, jasad kita ini sampai kita binasa meninggal dunia, untuk apa selama hidup dipakai? Allah sudah beri kita keselamatan jasad kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, betapa banyak orang yang lupa dengan nikmat Allah ini. Ya, menjelang tidur habis waktu diantar dengan HP-nya sampai tertidur, HP belum dimatikan. Bangun tidur langsung buka HP lagi, atau bangun karena HP bukan karena azan. Sudah setel alarm juga kadang enggak bangun, apalagi azan yang di jauh, yang dekat saja enggak bangun. Kadang seperti itu. Ini juga perlu ya, kita kembali memohon kepada Allah. Jauh sebelum kita tidur, artinya sebelum kita tidur sudah minta kepada Allah untuk kita dibangunkan nanti dalam keadaan sehat. Nah, ya fila barakallahu fikum, diingatkan pula oleh beliau, kalau yang ketiga kita lihat rumah kita, alhamdulillah masih ada rizki dari Allah, masih ada beras untuk dimasak hari itu, ya, untuk bersama keluarganya. Kalaupun tidak ada beras, masih ada air minum barangkali, masih ada stok makanan yang lainnya. Syukurlah kepada Allah. Ini sungguh, orang yang bisa mensyukuri yang seperti ini akan membawa pada jiwa qanaah. Sehingga ya fila barakallahu fikum, yang sulit adalah membuat jiwa kita ini qanaah, yakni menerima ridha apa yang Allah berikan kepada kita dan sabar dengan kondisi itu. Sehingga dalam Al-Quran, alladzi huwa aghna wa aqna, Dia Allah yang memberikan atau menjadikan seorang itu aghna wa aqna, merasa cukup dan qanaah. Ini yang penting, kita mohon kepada Allah agar jiwa kita diberi jiwa cukup, kemudian punya sifat qanaah. Ya fila barakallahu fikum, itulah yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampaikan kepada kita, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allah bima atahu. Sungguh bahagia orang yang Allah jadikan ia Islam, Allah beri rizki cukup, dan Allah jadikan jiwanya qanaah. Ini orang yang bahagia. Ya fila barakallahu fikum, mungkin secara zahir orang melihat orang itu miskin, tapi jiwanya bahagia, tenang. Nah, inilah pandangan manusia terkadang memandang seseorang itu bahagia itu diukur dengan dunia. Orang mengira orang yang bergelimang dengan harta benda itu yang paling bahagia hidupnya di dunia. Itu keliru. Ya ikhwah barakallahu fikum. Karena bahagia dengan sukses itu beda. Masih mengingat yang dulu ya. Bedakan antara orang yang sukses dan orang yang bahagia. Kebanyakan orang ini ingin meraih kesuksesan hidup atau kebahagiaan hidup. Mana yang dicari kira-kira? Menurut antum ini menjadi orang sukses atau ingin jadi orang bahagia? Kira-kira sama atau beda? Orang yang sukses belum tentu bahagia. Orang bahagia tentu sukses, begitu? Belum tentu juga. Ya, kenapa bedanya? Barakallahu fikum. Sukses itu orang yang menilai. Sedangkan bahagia kita yang merasakan. Sehingga kadang orang menilai seorang itu bahagia. Belum tentu. Tapi orang menilai fulan sukses, bisa jadi. Satu contoh. Mungkin antum pernah baca kisah orang yang
sudah berusaha menyekolahkan anaknya sampai pada tingkatan kuliah, sampai menjadi orang besar, kaya raya. Ini seorang ibu dengan susah payah dia membiayai anaknya. Harapannya menjadi anak yang sukses, betul, sukses secara duniawi. Anaknya sampai ke luar negeri, sukses jadi orang kaya. Ibunya pensiun, harapan ibunya ingin bergabung dengan anaknya untuk hidup tenang bersama anaknya. Sebagai bentuk, istilahnya itu balas budi anak kepada orang tua ikut anak, ya, asetnya dijual. Tapi sebelumnya dia kirim berita. Kemudian apa jawab si anak? Karena anak kurang dididik agama, anaknya jawab, ya, ibu, sampai surat ibu saya baca, tapi saya tidak siap menerima ibu hidup bersama kami. Saya sudah sepakat sama istri, kalau ibu membesarkan saya sekian tahun sampai kuliah, sampai saya jadi orang begini, kira-kira habis sekian, maka saya kirim uang untuk ibu menggantikan uang susu, uang ini, uang semua sekian. Tapi ibu jangan datang ke kami. Harapan ibu apa yang terjadi, ikhwah? Orang menilai ini orang tua sukses, anaknya sampai seperti itu. Tapi apa kata orang tuanya? Hancur hatinya. Karena tidak ada yang diharapkan dia bisa sandar kepada anaknya di masa tuanya, anaknya lepas diri. Itu contoh. Kira-kira kalau antum sebagai orang tua mendapati anak seperti itu, bahagia atau sedih kira-kira? Sedih. Orang memandang sukses. Makanya hadirin, Nabi SAW mengingatkan, kalian cari apa sih dalam hidup ini? Mau jadi orang yang bagaimana kalian hidup ini? Mau jadi orang yang bahagia, mencari kebahagiaan atau kesuksesan? Kalau antum cari kebahagiaan, jangan hiraukan orang punya penilaian. Tapi tempuhlah jalan yang memang dibimbing oleh Allah dan Rasul SAW. Ingat, kalau dalam perkara dunia, orang yang paling bahagia itu bukan orang yang paling kaya, tapi orang yang paling cukup dan qanaah jiwanya. Dan kecukupan itu bukan dinilai dari dunia, tapi dari kecukupan jiwanya. Maka kata Rasulullah SAW, laisal ghina an kasratil ghardi, walakinal ghina nafs. Bukan orang kaya itu orang yang banyak harta, berlimpah-limpah, berlebih-lebih hartanya. Tapi yang kaya itu orang yang apa? Jiwanya cukup. Dia merasa cukup. Kecukupan jiwanya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, yang bisa mencukupi jiwa kita ini adalah ilmu. Sehingga antum lihat para ulama seperti Nabi kita Muhammad SAW mereka. Rasulullah SAW itu antum dengar berita dari istrinya, sampai berapa bulan tidak nyalakan api. Lalu apa yang dimakan? Ya cuma air kurma hari-hari. Tapi bahagia hidupnya, tidak ada keluhan, tidak ada, ya, istilah tidak ada bentrok, tidak ada retak keluarganya, bahagia. Cukup dengan seperti itu, subhanallah. Kira-kira di zaman kita ini kalau di rumah cuma ada air dan kurma, kira-kira apa hari-hari jadinya? Mungkin sampai dapat usir. Laki-laki, apa kau ini? Bisa jadi dapat usir. Pamalas kah? Subhanallah. Hadirin. Jadi karunia Allah yang Allah berikan dari sisi harta, ditambah dengan karunia Allah dari sisi ilmu, dipadukan. Sehingga kita diingatkan oleh Nabi, siapa yang lihat pagi hari bangun aman, alhamdulillah. Ya, rumah tidak ada pancuri yang masuk. Ya, harta kita aman, anak-anak semua selamat, jiwa kita selamat. Rezeki masih ada untuk makan hari ini. Syukur itu sudah. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang membuat kita ini sedih itu karena apa? Ambisi yang berlebih, keinginan di luar kebutuhan. Kita punya keinginan banyak tapi di luar kebutuhan kita seringnya.
Ingin ini, banyak sekian keinginan, tapi itu enggak kita butuhkan sebenarnya. Itu yang membuat beban buat kita pada akhirnya. Makanya kita kepada Allah memohon seperti doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Kita mohon kepada Allah agar Allah mencukupi kita dari yang halal yang baik. Kita mohon kepada Allah agar Allah mencukupi kita, memberikan kekayaan pada jiwa kita cukup dengan karunia Allah, bukan dari yang lain. Sehingga kita tidak ada ketergantungan hati kepada selain Allah, tidak ada berharap kepada selain Allah. Nah itu, ikhwah barakallahu fikum, artinya kita ingin memandang dalam hidup, jadilah orang yang bahagia selalu. Ya, walaupun orang memandang kita orang remeh barangkali karena kita bukan orang kaya, bukan orang berlimpah harta. Tapi kita hidup bersama keluarga rasa bahagia. Bahagia itu enggak mahal kok. Untuk bahagia bersama keluarga itu enggak mahal. Artinya tidak harus modal besar. Yang penting antum perhatikan. Makanya beliau Nabi SAW bersabda, di antara kunci kebahagiaan itu kan beliau sampaikan. Ya, arba'un minas sa'adah, 4 dari kebahagiaan itu. Apa yang beliau sampaikan? Mar'atus solihah, istri solihah. Alhamdulillah antum sudah Allah beri. Wanita solihah, wanita ahlus sunnah. Masya Allah, nikmat luar biasa. Ya, sehingga ibadah mudah. Didukung istri solihah. Masya Allah. Kemudian yang kedua, antum sudah punya, yaitu apa? Baitul wasi', rumah yang memadai untuk bersama istri kita tinggal. Masya Allah. Rumah yang luas. Kemudian yang ketiga, markabul hani, kendaraan. Antum punya, Masya Allah. Walaupun tentunya beda-beda, nggak mungkin seragam kendaraannya, karena kita bukan pegawai. Kalau mungkin satu instansi, kendaraan Avanza semua. Kalau antum Avanza saja, beda-beda. Ya. Itu nikmati, syukuri. Dan yang termasuk kebahagiaan itu yang keempatnya adalah, ya, ada beberapa riwayat disebut, yaitu rizkimu didapatkan di negerimu sendiri. Tidak harus merantau, tidak harus jauh dari istri. Alhamdulillah antum pergi mencari, sore pulang sudah bersama istri kembali. Dan dicukupi dengan rezeki itu, alhamdulillah. Sehingga ya barakallahu fikum, nikmati yang ada ini. Riwayat yang lain mengatakan jarus salih, tetangga yang salih. Ini juga kebahagiaan. Alhamdulillah antum dapat tetangga-tetangga yang salih. Ya, bukan tetangga yang jahat, tidak ada yang mabuk-mabuk, tidak ada yang bikin onar. Masya Allah, semua baik. Ini nikmat yang luar biasa. Jadi kunci kebahagiaan sudah ada pada antum, pada kita. Cuma kadang-kadang kita kenapa aku enggak bahagia, kenapa aku sedih? Sedih kamu sendiri yang bikin, bukan orang lain. Kurang syukurnya. Nah ya fila barakallahu fikum. Tidak usah panjang lebar, kami hanya ingin ingatkan. Supaya kita jadi orang yang pandai bersyukur. Dengannya kita dapatkan kebahagiaan tetap selalu dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan nasihat singkat ini bermanfaat. Dan insyaAllah ba'dal maghrib kita sambung kembali insyaAllah. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.